Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angel Christian Sulangi dengan NIM 2892250. Saat ini akan melakukan performance test saya sebagai pengambilan nilai UAS atau ujian akhir semester 1 dalam mata kuliah Matematika, Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Jadi kita langsung masuk saja kepada ujian soal nomor 1. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 minus 30Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 minus 30 Q pangkat 2 plus 200 Q plus 1000. Maka hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Langsung saja diketahui fungsi permintaannya sama dengan P sama dengan 875 minus 30Q. Lalu fungsi biaya perusahaan yang diketahui C sama dengan 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. Pertama kita mencari laba maksimumnya per unit terlebih dahulu, yaitu pakai rumus TR sama dengan Pi kali Q. TR atau total revenue sama dengan tanda kurung ya, P-nya itu 875 minus 30Q dikali Q. Kita kan harus mencari Q-nya dulu ya. TR sama dengan 875Q minus 30Q pangkat 2. Dapat 30Q pangkat 2 dari mana? Karena 875-nya kita kalikan Q, juga min 30Q-nya kita kalikan Q. Jadi dapat 30 min 30Q pangkat 2. Lalu mencari MR sama dengan TR. MR sama dengan 875 minus 30Q. Diketahui 30Q-nya dari mana, kita alihkan ya 875 ini, terus langsung Q pangkat 2-nya juga kita kalikan, terus kita turunkan, maka mendapat 875 minus 60Q. Dan TC sama dengan MC. TC sama dengan Q pangkat 3 minus 30Q pangkat 2 plus 200Q plus 1000. TC-nya sama dengan, kita pakai rumus sama seperti di atas, jadi diturunkan pangkatnya 3Q sama dengan 3Q pangkat 2 minus 60Q ditambah 200. 3 dapat 3Q dari mana? Kita kalikan, jadi Q pangkat 3-nya kita alihkan ke depan, lalu dikurangkan atau diturunkan 3 minus 1 untuk pangkatnya. Begitu juga dengan 200Q-nya juga 1000. Jadi hasil selanjutnya keuntungan maksimum terjadi saat MR sama dengan MC. MR sama dengan MC 875 minus 60Q sama dengan 3Q pangkat 2 ya. Q-nya berubah karena sudah dipangkatkan, sudah diturunkan, lalu minus 60Q ditambah 200. 875 minus 200 dipindahkan, 200 yang jadi minus, lalu 3Q pangkat 2 minus 60Q ditambah 60Q, ketemu angka 675 sama dengan 3Q pangkat 2, diturunkan kembali jadi 225 ya, 675 225 minus sama dengan Q pangkat 2, lalu Q mendapatkan hasil 15. Kenapa? Karena 15 pangkat 2 hasilnya sama dengan 225, maka nilai TR sama dengan TR sama dengan 875 dikali 15 tanda kurung minus 30 dikali 15 pangkat 2, hasilnya 13125 minus 6750, dapat hasil akhirnya 6375. Dan nilai TC sama dengan TC 15 pangkat 3 minus 30 kali 15 pangkat 2 ditambah 200 dikali 15 tanda kurung lalu ditambah 1000. TC sama dengan 3375 minus 6750 ditambah 300 ditambah 1000, dapat hasil akhirnya 625. Tingkat laba maksimum atau kerugian minimum yang diperoleh, laba sama dengan rugi atau rugi, yaitu TR dikurang TC, ketemu angka 1375 minus 625, hasilnya 5750. Jadi jumlah produk tadi sebesar dapatnya 15 unit, lalu maksimal laba sebesar 5750, di mana pendapatan perusahaan adalah 6375 dan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 625. Kita masuk langsung ke soal nomor 2.
Lalu kita masuk ke soal nomor 2. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan minus 2Q ditambah 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q kuadrat ditambah Q pangkat 2 ditambah 4Q, hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada perusahaan kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum serta total pajak maksimum yang diperoleh oleh pemerintah. Jawabannya adalah diketahui P-nya sama dengan fungsi permintaannya sama dengan min 2Q tambah 28, langsung C-nya sama dengan Q kuadrat atau Q pangkat 2 tambah 4Q. Jadi kita mencari fungsi pendapatannya dulu, rumusnya adalah R atau fungsi permintaan dikali banyak unit yang diproduksi, yaitu minus 2Q ditambah 28 lalu dikali Q, lalu sama dengan min Q pangkat 2 ditambah 28Q. Pendapatan mencari laba pendapatan minus biaya plus pajak. Jadi rumusnya adalah R minus tanda kurung C plus T. Jadi cost ditambah total ya. Tax, T-nya tax. R sama dengan hasilnya R sama dengan minus C minus T, langsung nanti R minus C atau cost, revenue minus cost minus T Q. Jadi lalu min 2Q pangkat 2 ditambah 28Q minus Q pangkat 2 ditambah 4Q minus T kali Q. Jadi dapat min 2Q pangkat 2 ditambah 28Q minus Q pangkat 2 minus 4Q minus T. Kita masih mencari ya, T dikali Q. Hasilnya min 3 pangkat 2 ditambah 24Q minus TQ. Lalu diturunkan menjadi turunan pertama labanya adalah min 3 Q pangkat 2 ditambah 24Q dikurang T kali Q. Kita mencari T-nya, jadi kita mencari Q-nya jadi min 3Q kuadrat ditambah 24Q dikurang T sama dengan 0, min 6Q ditambah 24 minus T sama dengan 0, 24 minus T-nya sama dengan 6Q ya. Jadi kita bagi, lalu mendapatkan Q-nya sama dengan 24 minus T dibagi 6. Q sama dengan 24 per 6 atau 1 per 6. Lalu 1 per 6 T. Turunan keduanya mencari laba sama dengan 1 per 6 lebih kecil daripada 0. Jadi dengan memproduksi sebanyak Q 24 per 6 minus 1 per 6 T, pengusaha akan memperoleh laba maksimal. Dari sudut pandang pemerintah, pajak atau tax sama dengan total 24 per 6 dikurang 1 per 6 T. 24 per 6 T minus 1 per 6 T pangkat 2, pengusaha akan memperoleh laba maksimal. Turunan pertama pajaknya 24 per 6 minus 1 per 3 T, lalu T per 3 sama dengan 24 per 6, dapatlah 6 T sama dengan 72 dikali silang, jadi T hasilnya 72 bagi 6 yaitu 12. Jadi pengusaha dikenakan pajak sebesar Rp12 per unit. Q sama dengan 24 per 1 per 6 T, Q sama dengan 24 per 6 minus 1 per 6 dikali 12, lalu 24 per 6 minus 12 kali per 6, jadi Q mendapatkan angka, ini coret bawahnya ya, jadi 4 lalu dikurang 2 sama dengan 2. Pajak yang diterima pemerintah atau yang akan dikeluarkan oleh pengusaha untuk pemerintah sama dengan T sama dengan T kali Q. 12 kali 2 sama dengan 24 per unit. Jadi pajak yang harus dikeluarkan oleh pengusaha jika ia menghasilkan 2 unit barang adalah Rp24. Kita lanjut soal nomor 3. Uang sejumlah 20 juta rupiah diinvestasikan dengan bunga 12%. Tiap tahun bertambah secara kontinu atau berlanjut. Berapa jumlah uang itu sesudah 25 tahun? Sebetulnya kalau kita kalikan manual bisa ya menghitung secara biasa, tapi kita coba pakai rumus yang diajarkan oleh Bapak Hendra. Jadi diketahui uang 20 juta lalu bunganya ada 12% per tahun. Jadi kalau selama 25 tahun mendapatkannya bagaimana? Ini embodiannya sama dengan E sama dengan 2
0,71828 ini adalah rumusnya. Jelaskan bahwa persamaan ini adalah persamaan diferensial terpisah, sehingga ketemu rumus Y sama dengan T sama dengan Y kali 0, E sama dengan 12/10, tanda kurung ya, dikali T. Ini rumusnya seperti ini. Karena Y sama dengan 0, jadi sama dengan 20 juta modal awal, maka akan diperoleh Y dikali 25 tahun, 20 juta dikali E 12/100 kali 25 pangkat 25 lalu 20 juta kali E per 300/10 dapat 20 juta kali E pangkat 3, 20 juta kali 2711828. Ini rumus dipangkatkan 3, lalu ketemu angka 20 juta kali 20,0855, ketemu angka 401,709,928. Jadi jumlah uang sesudah 25 tahun adalah 401.709.928 rupiah. Kita kembali langsung ke nomor 4. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 minus 4P. Hitunglah dengan dua macam cara surplus konsumen jika tingkat harga sama pasar sama dengan 10 ya. Jadi diketahui Q-nya 60 minus 4P, PE-nya sama dengan 10. Lalu penyelesaiannya kita pakai rumus Q sama dengan 60 minus 4P, P sama dengan 15 minus 0,25 Q. Lalu 60 Q sama dengan 60 minus 4P dibagi 4, 0,25 Q sama dengan 15 minus P sama dengan 15, 0,25 minus 0,25 Q. Jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 60 minus 4P, 0 atau Q ya, sama dengan 60 minus 4P. Kita mencari 4P sama dengan 60. Lalu P 60 per 4, ketemu P sama dengan 15. 60 bagi 4, 15. Lalu jika P sama dengan 0, maka Q-nya, Q sama dengan 60 minus 4P. Q sama dengan 60 minus 4 kali 0, Q sama dengan 60, PE-nya sama dengan 10. Lalu QE-nya berapa? Mencari QE rumusnya Q sama dengan 60 minus 4P, lalu 60 minus 4 dikali 10 mendapatkan hasil 60 minus 20. Hasilnya QE-nya adalah 20. Lalu kita pakai cara yang pertama, yaitu CS sama dengan integral QE 0 kali F tanda kurung Q kali D sama dengan di minus QE kali PE sama dengan S20 atau integral 20 di tanda kurung 15 minus 0,25 Q DQ minus 20 kali 20. Lalu 15 Q minus 0,125, hasilnya QE, Q pangkat 2, lalu 20 0 minus 200. Hasilnya ini kan dicoret ya, 15 pertama 15 kali 20 minus 0,125, lalu 20 pangkat 2 minus, ini kita coret karena kan dikali nolnya ya. Jadi hasilnya adalah 300 minus 0,125 dikali 400 minus 0 min 200. Lalu hasilnya 300 minus 50 minus 200, hasilnya akhirnya ketemu 50. Lalu kita pakai cara yang kedua. Cara keduanya CS atau sama dengan integral P PEF dikali P dikali DP, lalu ketemu integral 15 kali tanda kurung 60 minus 4P DP, lalu 60P minus 2P pangkat 2 15 10, lalu mendapatkan hasil ini 15 nanti dikali ya tanda kurung ini, lalu 60 kali 15 minus 2 dikali 15 pangkat 2 juga 60 kali 10 minus 2 tetap dikali 10 pangkat 2, ketemu hasil 900 minus 2 dikali 225, 15 kali 15 saya ketemu 225, tanda kurung minus 600 minus 2 dikali 100. Jadi yang pertama tadi itu 900 minus 400 dikurang 600 minus 200, ketemu angka 450 minus 600, karena minus kali minus jadi ketemu plus ditambah 200, hasil akhirnya 50. Sama angkanya 50. Kita masuk soal nomor 5.
Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran Pi sama dengan 2Q ditambah 10. Hitunglah dengan 2 match surplus produsen bila tingkat keseimbangan di pasar adalah 30. Diketahui Pi sama dengan 2Q tambah 10. Pi-nya 30, penyelesaiannya Pi sama dengan 2Q ditambah 10. Q sama dengan Q sama dengan 5 minus 0,5 Pi. Pi sama dengan 2Q tambah 10 dibagi 2, 0,5 Pi sama dengan Q tambah 5 minus Q karena dia pindah sama dengan 5 minus 0,5 Pi. Q sama dengan min 5 ditambah 0,5 Pi. Lalu jika Pi-nya 0,0, maka Q sama dengan berapa ditanyakan. Pi sama dengan 2Q tambah 10, 0 sama dengan 2Q tambah 10, min 2Q sama dengan 10, Q sama dengan 10 per min 2, Q sama dengan min 5. Jika Q nya 0, maka Pi nya berapa? Pi sama dengan 2Q ditambah 10, Pi sama dengan 2 dikali 0 ditambah 10 sama dengan 2 kali 0, 0, jadi hasil tetap 10. Pi-nya 30, maka Q-nya berapa? Q sama dengan min 5 ditambah 0,5 Pi. Q-nya sama dengan min 5 ditambah 0,5 kali 30 tadi. Jadi Q-nya sama dengan min 5 tambah 15, dapat hasil 10. Cara pertama, PE sama dengan rumusnya QE kali PE dikurang integral QE 0. FQ dikali Q dikali DQ. Mendapatkan angka 10 dikali 30 dikurang integral 10 0 dikali 2Q ditambah 10 dikali DQ. 300 min Q pangkat 2 ditambah 10Q tanda kurung dikali 10 dan 0. 300 min minus 10 pangkat 2 tambah 10 dikali 10 tanda kurung ya, lalu minus lagi 0,2 0 pangkat 2 ditambah 10 dikali 0, dapat angka 300 tanda kurung ya, minus 100 tambah 100 ini tanda kurung buka kurung ya, lalu minus 0, dapat hasil 300 min 200 min 0 dan ketemu angka akhirnya 100. Lalu cara kedua juga harus sama, hasilnya 100. PS integral sama dengan integral PE FP dikali DP, lalu ketemu integral 30 10 dikali tanda kurung ya, min 5 tambah 10 min 5 tambah 0,5 P dikali DP, ketemu angka min 5 P tambah 0,25, lalu PE 30 per 10 ya, 30 kali 30 dan 10, min 5 30, ini dikali 30 dulu yang pertama, min 5 kali 30 tambah 0,25 tambah 0,25 per 30 pangkat 2 minus lagi min 5 kali 10 tambah 0,25, lalu tanda kurung dikali 10 pangkat 2 min 150 tambah 0,25 dikali 900 dari mana? Pangkat dari 30 kali 30 ya, lalu minus min 50 ditambah 0,25 dikali 100, ketemu angka 150 tambah 225 minus tanda kurung min 50 tambah 25, ketemu angka 75 ditambah 25, lalu hasil akhirnya 100. Demikian jawaban soal pengerjaan soal ujian akhir semester 1 dari saya, kiranya boleh membantu saya dalam memberikan nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.